saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang konflik orang tua dan pemberontakan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Awal kalau kita bicara pemberontakan itu biasanya di dalam suatu negara ada yang bergolak gitu Pak Paul. Tetapi kalau antara hubungan anak dan orang tua, kenapa dipakai istilah pemberontakan ini Pak Paul? Sebab memang ada waktu-waktu ya kita melihat anak-anak itu dengan sengaja memberontak terhadap otoritas orang tua pada dirinya. Jadi apa yang diminta akan dilawan, apa yang diharapkan akan justru tidak dilakukan. Nah, kebalikannya lah yang biasanya justru dilakukan oleh anak-anak itu untuk menunjukkan bahwa memang mereka tidak bersedia tunduk pada otoritas orang tua. Itu semasa anak masih di bawah penguasaan orang tua Pak boleh terjadinya? Betul, jadi biasanya memang hal-hal ini terjadi sewaktu anak-anak itu pada usia remaja. Namun nanti kita akan lihat bahwa seringkali benih-benih itu sudah ada tampak pada masa anak-anak kecil. Ya, seperti kita baca di Alkitab misalnya Absalom memberontak terhadap Daud, itu juga mestinya mulai kecil sudah terjadi itu Pak boleh? Besar kemungkinan iya, jadi ada hal-hal yang menjadi ganjelan dalam hati si anak. Namun ya karena dia masih kecil, dia belum bisa ya untuk mengungkapkan atau mengekspresikannya. Jadi biasanya baru keluar pada masa-masa anak-anak itu remaja. Nah itu terjadinya karena konflik yang tidak terselesaikan atau konflik yang berkepanjangan atau bagaimana Pak? Jadi biasanya memang Pak Gunawan ya anak-anak itu memberontak sebagai akibat dari relasi orang tua yang bermasalah. Ya jadi memang ternyata ada hubungan yang erat antara perkembangan jiwa dan perilaku anak dan relasi orang tua ya. Nah pertanyaannya kenapa ya? Apakah yang menyebabkan anak-anak itu memberontak sewaktu harus hidup dalam relasi orang tua yang bermasalah? Begini Pak Gunawan, sebab kebutuhan mendasar anak ya dalam masa pertumbuhannya adalah ketentraman. Nah, karena orang tua itu tidak bisa hidup harmonis, rukun, maka akhirnya sering konflik, sehingga akhirnya ketentraman dalam rumah tangga atau dalam keluarga hilang. Nah, begitu ketentraman hilang dalam keluarga, itu akan menimbulkan gangguan pada anak, ya. Sebab kenapa kok anak-anak yang tidak ada lagi ketentraman dalam keluarganya kok menjadi begitu mudah jatuh dalam perilaku memberontak? Karena pada dasarnya relasi orang tua yang bermasalah membuatnya labil, Pak Gunawan. Jadi ibarat air yang bergolak akibat tiupan angin, demikian pula lah dengan jiwa yang harus menghadapi ketegangan di antara orang tuanya. Jadi benar-benar anak-anak itu menjadi anak-anak yang labil, tidak lagi bisa mengendalikan diri atau keinginannya atau perasaannya. Jadi konflik itu tidak harus antara orang tua langsung terhadap anaknya. Jadi antara orang tua atau orang tua dengan saudaranya, yang penting menimbulkan ketegangan itu tadi Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi ini tidak harus anak-anak itu menjadi korban ya kemarahan orang tuanya. Tapi ini adalah kasus di mana si anak melihat dan mengalami pertengkaran antara orang tuanya. Jadi memang sulit untuk menyembunyikan pertengkaran orang tua di hadapan anak, Pak Paul ya. Tapi apa yang didengar, apa yang dilihat oleh anak ini yang membuat mereka semacam trauma gitu atau apa, Pak Paul? Iya Pak Gunawan. Jadi memang waktu anak-anak itu harus ya mendengarkan orang tuanya itu berkelahi, saling caci-mencaci. Akhirnya memang itu menimbulkan suatu keresahan dalam dirinya ya. Karena apa? Karena kita akan melihat beberapa urutannya supaya kita bisa mengerti ya. Begini Pak Gunawan, konflik yang berkelanjutan dalam keluarga ya memang merupakan pertanda bahwa pernikahan itu bermasalah. Nah, sudah tentu kita tahu bahwa konflik itu sendiri merupakan luapan emosi kesal dan frustrasi ya. Orang tua itu kesal terhadap satu sama lain sehingga akhirnya saling menegur dan marah. Nah, tidak bisa tidak, akhirnya relasi orang tua yang saling konflik akan menciptakan suasana rumah yang tidak nyaman. Nah, ketegangan menjadi sangat terasa ketika
Kedua belah pihak berada dalam rumah, sebab kapan waktu pertengkaran dapat meledak. Nah, sebagai akibatnya, anak-anak harus hidup dalam ketegangan secara terus-menerus. Sebab anak-anak ini tidak tahu kapan orang tua akan nanti berkelahi. Jadi karena tidak tahu, anak-anak harus mengantisipasi. Nah, masalahnya ini terjadi bukan sekali atau seminggu. Ini terjadi untuk waktu yang berkepanjangan dan cukup sering. Nah, meskipun misalkanlah orang tua itu misalnya konflik 2 kali atau 3 kali seminggu, meledaknya kapan gitu, malam atau apa. Tapi kalau setiap minggu terjadi 2-3 kali ledakan-ledakan konflik, si anak nggak akan mulai mengantisipasi bahwa kalau nggak ini hari, mungkin besok. Kalau nggak besok, mungkin lusa. Jadi setiap hari dia akan terus berjaga-jaga. Nah, berarti si anak harus hidup dalam ketegangan 24 jam. Nah, ini suatu kondisi yang memang sangat tidak baik buat pertumbuhan jiwa si anak, yang membuat nantinya juga jiwanya labil. Yang dikhawatirkan anak atau yang menimbulkan dampak pada anak ini suara keras dari pertengkaran orang tua itu, atau kekhawatiran bahwa mereka akan berpisah gitu Pak? Biasanya dua-duanya Pak Gunawan. Jadi anak-anak apalagi kalau sudah mulai besar, mereka itu sudah mengerti bahwa konflik yang berkelanjutan biasanya berakhir dengan perceraian. Dan itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh anak. Jadi itu sendiri menimbulkan kecemasan. Nah, waktu orang tua sedang berkelahi, sudah tentu suara keras, apalagi kalau ada tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan, memukul barang dan sebagainya, itu lebih memberikan perasaan-perasaan yang sangat melumpuhkan. Ya, maka ada sebagian anak, waktu hidup dalam keluarga seperti ini, akhirnya bertumbuh menjadi anak-anak yang pasif, takut, tegang, ya, tidak bisa berinisiatif. Karena apa? Karena memang hidup dalam ketegangan akhirnya melumpuhkan dia. Nah, dalam ketegangan ada juga anak-anak yang akhirnya nggak bisa lagi berfungsi optimal karena harus terus berjaga-jaga, jangan sampai ada lagi masalah. Sebagai akibatnya, ketegangan membuat anak-anak ini menyikapi hidup juga dengan tegang, sehingga sesuatu yang relatif kecil menjadi besar sewaktu dia dalam kondisi tegang. Sesuatu yang sederhana menjadi rumit tatkala dia dalam kondisi tegang. Nah, jadi anak-anak ini akhirnya karena hidup dalam ketegangan berpotensi menciptakan sebuah sikap atau cara yang tidak utuh dan berimbang dalam menghadapi persoalan hidup. Bagaimana kita bisa menyikapi hidup dengan tenang, jernih, bersikap dengan tepat? Tidak bisa, karena hidup kita itu tuh sudah dikuasai oleh ketegangan. Nah, waktu kita mulai akhirnya tuh nggak bisa lagi menyikapi hidup dengan tepat, dengan jernih, akibatnya apa yang terjadi? Kita mudah mengambil keputusan yang tidak bijak, melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, itu sebabnya sebagian anak-anak yang hidup dalam ketegangan akibat konflik yang melanda orang tua rentan melakukan kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru. Jadi masalahnya seperti domino itu Pak Gunawan, efeknya berguguran satu demi satu. Jadi akhirnya tuh ujung-ujungnya adalah anak-anak ini nih karena hidup dalam ketegangan sering membuat kesalahan, melakukan perbuatan yang nggak tepat lah, apalah yang menimbulkan kekacauan. Ini kalau anak tunggal, saya rasa dampaknya lebih berat dibanding kalau ada anak-anak yang merupakan satu kelompok tersendiri gitu Pak Pol ya. Jadi mereka misalnya saudara yang beda usianya tidak terlalu jauh, kan mereka merasakan ini bersama-sama gitu daripada dia anak tunggal itu Pak. Sudah tentu kalau ada anak-anak lain dalam keluarga itu akan memberikan kekuatan ya, karena si anak tidak sendirian. Tapi kalau memang dia sendirian, wah berat sekali efeknya ya, karena dia tidak ada siapa-siapa yang bisa diajaknya untuk berbicara atau menuangkan ketakutannya. Ya tapi dampak kepada anak-anak itu kan ternyata tidak sama gitu Pak Pol ya. Ada anak yang kuat menghadapi masalah itu, tetapi ada anak lain yang lebih rentan menghadapi hal seperti itu. Betul, karena kita memang lahir tidak mempunyai peralatan atau ketahanan yang sama ya dalam menghadapi stres. Itu sebabnya ada anak-anak yang bahkan menjadi lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, pasif, diam, takut. Tapi ada anak-anak yang justru banyak berbuat, banyak melakukan hal-hal yang salah nih. Akhirnya cenderung melakukan
tindakan-tindakan yang tidak tepat. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kalau anak-anak ini terus melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat, baik di sekolah maupun di rumah, akhirnya anak-anak ini menjadi anak-anak yang sering dimarahi, dijadikan objek hukuman, di sekolah dihukum, di rumah dihukum. Nah, di rumah dimarahi, di sekolah dimarahi. Nah, susahnya memang orang tua atau sekolah akan berkata, memang ada alasannya kami memarahi dia sebab ini anak masa berbuat begini, masa berbuat begitu. Nah, memang betul ada alasannya anak-anak ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat, penilaiannya memang keliru. Tapi masalahnya adalah sesungguhnya penyebab awal semua ini berpulang pada relasi orang tua sendiri. Kenapa dia menjadi anak yang tidak bisa bersikap tepat, bertindak baik dan tepat? Ya karena pertimbangan-pertimbangannya itu tuh sudah mulai error, sudah mulai tidak tepat. Karena kenapa tidak tepat? Karena terlalu banyak ketegangan dalam dirinya. Nah, jadi orang hanya akhirnya melihat ujungnya. Kok begini nih anak, kok begini nih anak, dimarahi. Nah, ini nanti yang kita akan lihat menjadi benih-benih pemberontakan. Sebab dia selalu akhirnya menerimanya apa? Kemarahan. Padahal awalnya dia menjadi begitu ya karena ketegangan yang dia harus diserapnya dari dalam keluarga sendiri. Ya, tapi kalau dia merasa takut atau merasa menjadi tidak percaya diri, Pak Bal, itu kan sulit sebenarnya untuk seseorang itu berani berontak gitu. Dirinya sendiri takut dan dia juga tidak yakin akan dirinya sendiri, terus membuat kesalahan, kan bagaimana mau melakukan pemberontakan, Pak Bal? Nah, makanya seringkali Pak Gunawan kita melihat pemberontakan anak-anak ini memang bukan pemberontakan yang terarah. Jadi benar-benar sebuah luapan emosi. Ini yang seringkali membuat orang tua atau sekolah tambah gregetan. Karena anak-anak ini akan melawan, membantah kita atau figur-figur otoritas. Tapi bantahannya sebetulnya juga ngaco gitu. Tidak tepat, tidak ada alurnya, rasionya. Nah, memang betul Pak Gunawan. Jadi mereka sendiri sebetulnya itu tidak mempunyai arah, tidak mempunyai kejelasan, mesti apa. Kepercayaan dirinya juga memang juga rapuh, tapi luapan emosinya tinggi. Ya, sebab apa? Sebab dia sendiri sudah harus menyimpan banyak ketegangan-ketegangan. Akhirnya ketegangan-ketegangan dalam hidup dia membuat dia tidak bijaksana dalam bersikap. Sehingga menerima banyak cercaan, hukuman, kemarahan-kemarahan. Itu yang akhirnya membuat dia meledak dah. Lepas kendali biasanya memang ini terjadi di usia-usia remaja. Setelah bahan-bahan ketegangan dan kemarahan itu tuh berkumpul menjadi satu dalam hidup dia dalam jumlah atau tenaga yang besar. Jadi sebenarnya pemberontakan itu bukan berawal ketika remaja, tetapi sejak masa kecil pun sebenarnya ada pemberontakan, hanya dia tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk itu gitu Pak. Betul Pak Gunawan. Jadi memang sebetulnya masalah ini nih diawali pada masa anak-anak itu kecil. Sebab kalau kita perhatikan ya Pak Gunawan, waktu anak-anak ini kecil, dia akan berusaha menggunakan setiap kesempatan untuk berontak sebetulnya. Namun ya karena masih kecil, masih bisalah kita atasi tingkah lakunya. Nah, waktu usia remaja, pemberontakan menjadi nyata, oleh karena kita juga sudah sulit untuk mengatasinya. Tapi kalau kita melihat di sini Pak Boleh, ada dua macam pemberontakan ini yang karena alasan-alasan seperti yang tadi kita bicarakan, tetapi ada juga anak yang memang pada dasarnya memang suka memberontak gitu Pak Boleh. Nah, ini membedakannya bagaimana Pak Boleh? Tetap nanti kita akan perhatikan Pak Gunawan, karena ini kita akan jadikan sebuah seri. Ternyata pemberontakan punya alasannya. Jadi hampir tidak ada pemberontakan yang berlangsung tanpa alasan. Dan ya saya masih hati-hati mengatakan ini sebab saya tidak mau menyalahkan orang tua. Nanti kita akan angkat bahwa ada kalanya kita tidak sengaja. Sungguh-sungguh kita tidak tahu bahwa ini akan berakibat seperti ini. Tapi sekali lagi di mata anak inilah alasannya. Nah, jadi memang ini yang nanti kita harus bahas ya. Ya, dan sebelum itu Bapak, bagaimana cara penanganan anak yang berontak akibat orang tua yang sering bertengkar seperti ini Bapak? Ada beberapa ya Pak Gunawan. Yang pertama ya, untuk mencegah terjadinya pemberontakan akibat konflik ya sudah tentu relasi yang bermasalah mesti dibereskan terlebih dahulu. Masalah yang telah menahun ya menandakan ketidakmampuan kita untuk mengatasinya.
Itu berarti ya kita perlu meminta bantuan pihak ketiga, yakni konselor keluarga atau hamba Tuhan. Ya, jangan ragu dan jangan sungkan untuk meminta pertolongan. Kesediaan kita meminta pertolongan berdampak positif pada anak. Karena hal itu menunjukkan kesediaan kita berbuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Sedikit banyak, tindakan ini akan menumbuhkan rasa hormat anak kepada orang tua. Mungkin dia sendiri tidak mau datang. Tapi, ya meskipun dia berkata, papa mama aja pergi, saya nggak ada masalah kok. Tapi setidak-tidaknya dia melihat orang tua berusaha ya untuk memperbaiki situasi ini. Nah, sedikit banyak itu tuh akan menanamkan rasa hormat kepada orang tuanya kembali. Ya, pertengkaran ini atau konflik di antara orang tua yang dilihat anak ini memang Bapak kadang-kadang anak merasa tidak terlibat ya seperti Pak Paul tadi katakan. Nah, masalahnya adalah orang tua yang konflik ini justru biasanya anaknya banyak sehingga malah menimbulkan problem baru lagi gitu Pak Paul. Anak juga heran loh, ini konflik terus tapi kok juga punya anak terus gitu. Ini bagaimana Pak? Ya, memang itu seringkali itu menjadi bahan kemarahan tambahan bagi si anak. Kok sudah seperti begitu, ribut, nggak cocok. Kok masih terus mau punya adik, mau punya anak. Nah, ya memang ya nggak bisa enggak Pak Gunawan, kita bisa simpulkan bahwa ya kadang-kadang kita manusia ini tidak selalu bijaksana. Seharusnya lah mengertilah kalau memang rumah tangga kita seperti ini, ya batasilah. Ya jangan sampai anak terus lahir. Sebab bukankah makin banyak anak, makin banyak yang nanti akan menjadi korban. Dirugikan oleh karena masalah kita dengan pasangan. Jadi sebaiknya memang anak diajak diikut sertakan dalam konseling itu tadi Pak? Ya, jadi dalam konseling itu dia bisa juga mencetuskan perasaan-perasaannya. Nah, seringkali ya dalam konseling seperti itu, anak-anak akan mencetuskan hal-hal yang orang tua tidak tahu. Dia merasa lebih aman karena ada konselor yang bisa nanti juga menolongnya, maka dia akan lebih terbuka. Nah, ini menjadi momen yang berharga buat orang tua. Belajar, oh iya mengertilah, inilah yang anak katakan, oh ini maksudnya, oh ini yang terkandung dalam hatinya. Nah, hal seperti ini nanti akan dapat menolong mereka untuk kembali rujuk. Nah, itu biasanya anak dibina tersendiri atau bersama-sama dengan orang tuanya Pak? Biasanya dalam satu pertemuan, jadi tidak dipisah-pisahkan. Nah, sudah tentu ada waktu-waktu kalau konselor ingin bicara secara pribadi dengan si anak, ya dia bisa melakukan itu. Tapi kebanyakan memang mereka itu dikumpulkan dalam satu ruang dan diajak untuk berbicara sama-sama. Ya, cara pencegahan yang lain apa Pak? Ini Pak Gunawan, jangan ragu ya untuk minta maaf kepada anak atas permasalahan yang terjadi di antara kita ya suami istri. Ya akuilah di hadapan anak bahwa konflik di antara kita telah memberi sumbangsih negatif pada perkembangannya. Ya akui pula bahwa pemberontakannya sedikit banyak merupakan dampak dari konflik yang terjadi selama ini di antara kita. Nah, dengan kita mengakui ya bahwa ya pemberontakannya itu sedikit banyak bersumber dari masalah kita. Si anak itu akan merasa ini loh, lega, senang. Sebab dia memang butuh tuh mendengar orang tua mengakui bahwa ini nih sebetulnya itu terkait dengan relasi orang tua yang bermasalah. Kenapa dia menjadi begitu bermasalah? Ya karena ada sumber-sumbernya. Dan sumbernya memang berawal dari relasi orang tua yang bermasalah. Kenapa kok dia mau mendengar itu? Sebab sekali lagi seumur umur dia selalu menjadi objek yang disalahkan, yang dihukum, selalu jadi kambing hitamnya. Nah, waktu orang tua berkata, kamu sebetulnya bukan penyebab, kami penyebab. Tapi ya kamu yang disalahkan, jadi ya kami minta maaf. Nah, dengan permintaan maaf itu, anak akhirnya merasa, oke lah, untuk pertama kali orang bisa mengerti saya. Untuk pertama kali saya itu tuh dibela dan dibenarkan. Nah, itu menjadi hal yang sangat-sangat positif bagi dia. Ya, tapi meminta maaf yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, itu kan sesuatu yang sulit Pak Boleh. Jarang ada orang tua mau terbuka minta maaf seperti itu. Katakan ibunya yang minta maaf. Anak ini jadi dekat dengan ibunya, tapi makin jauh dengan ayahnya, Pak Pol. Dan ini menjadi sumber konflik yang baru lagi. Bisa. Jadi kalau ada satu pihak yang memang menolak untuk rujuk, masih mempertahankan kekerasan hati dan sebagainya, ya tidak bisa tidak, orang itu atau orang tua tersebut akan terisolasi. Dia akan keluar dari konteks keluarganya.
Dia tidak lagi terlibat menjadi bagian dari keluarganya. Tapi ya itu pilihannya dia. Nah, tentu konselor keluarga yang akan berusaha untuk menarik kembali si orang tua itu supaya dia juga ya bersedia merendahkan hati, merendahkan dirinya untuk meminta maaf juga. Ya, penanggulangan yang lain mungkin masih ada, Pak? Ada, Pak Gunawan. Yang terakhir adalah ini, bicarakanlah tuntutan dan harapan masing-masing, yakni apa itu yang menjadi harapan kita ya, dan apa itu yang menjadi harapan kita terhadapnya. Jadi dia harap apa kepada kita dan kita harap apa kepada dia. Nah, cobalah kita kemukakan masing-masing. Dan ini yang penting, coba dengarkan alasan di belakang permintaannya dan jangan cepat bereaksi terhadap tuntutannya. Nah, ini saya mau garis bawahi sebab ada kalanya kita sebagai orang tua terlalu cepat ya bereaksi waktu anak itu meminta sesuatu dari kita. Misalnya, dia itu berkata, saya minta lebih diberikan kebebasan. Maksud kamu apa? Ya, kalau saya pulang malam, tolong jangan ditelepon-telepon. Saya mau pulang jam berapa, biarkan saya ini pulang. Nah, sebelum kita itu langsung bereaksi dengan marah, misalnya kita berkata, kamu ini anak memang nggak bisa diatur, mau bebas seperti gitu. Kamu kira kamu itu yang punya ini rumah atau apa? Nah, jangan. Lebih baik kita tanya dulu, kenapa? Kamu rasa kok lebih baik begitu? Kenapa kamu berkeberatan kalau saya telepon? Nah, misalnya si anak berkata, ya sebab saya malu sama teman-teman. Belum apa-apa, kerangkring-kerangkring telepon. Nanyain saya di mana, pulang jam berapa. Ya saya malu dong, teman-teman semuanya ngejek saya. Kamu itu seperti anak kecil apa dan sebagainya. Oh oke. Jadi rupanya yang menjadi masalah terbesar buat kamu adalah kamu merasa dipermalukan oleh kami waktu menelpon kamu. Iya. Oke. Tapi kami juga khawatir kepada kamu. Kamu pulang jam berapa? Kamu di mana? Kami nggak tahu. Kami khawatir. Nah, bisa nggak coba kita ketemu yuk di tengah? Bagaimana nih jalan tengahnya nih? Nah, dengan kita itu mengungkapkan masalah seperti itu, anak juga akan berpikir, oke, orang tua memang mau mencari solusi di tengah-tengah, dan kita pun lebih bisa bersikap dengan lebih tepat terhadap masalah yang sesungguhnya. Sebab ternyata masalah sesungguhnya bukan soal waktu, tapi soal dia merasa dipermalukan. Jadi mungkin kita bisa berkata, oke, kalau begitu, kita buat kesepakatan dah, supaya kami nggak usah telepon-telepon. Bagaimana kalau kamu yang telepon kami aja, sekali aja, beritahu kami aja kamu di mana, dan beritahu kami kamu pulang jam berapa. Dan mohon setelah kamu beritahu jam berapa kamu pulang, tolong tepat waktu supaya kami nggak usah khawatir lagi. Nah, dengan cara itu, dengan kesediaan orang tua untuk mendengarkan, nah bukankah nanti pengharapan atau permintaan masing-masing dapat dikomunikasikan dan diterima dengan lebih baik. Tapi masalah sebenarnya kan anak itu tidak mau ditelepon atau kepingin pulang malam itu kan karena berontak terhadap orang tua, Pak. Akar yang sebenarnya. Betul. Jadi waktu dalam pertemuan keluarga seperti itu, dan anak melihat orang tua juga berusaha untuk rujuk, untuk mengerti dia, biasanya tuh derajat atau intensitas pemberontakan mulai meredak, Pak Gunawan. Sehingga nanti keinginan dia itu untuk menunjukkan dirinya atau sikapnya yang marah itu juga mulai menurun. Nah, jadi makanya penting ya waktu berdialog, kita minta masing-masing pihak untuk mengutarakan apa tuh yang diharapkan. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan terburu-buru bereaksi dengan kemarahan. Cobalah dengarkan dulu apa tuh sebetulnya yang membuat dia mengharapkan hal itu dari kita. Mungkin kesulitan utama orang tua itu adalah memberikan waktu mendengarkan anak menceritakan kesulitannya atau alasannya ini, Pak Boh. Itu yang sulit buat orang tua. Kita sebagai orang tua ini, ya memang nggak disangkal, kita ini lebih tahu banyak dari anak-anak kita. Kita lebih bisa melihat ke depan dan sebagainya. Jadi seringkali itu kita udah tahu lah langkah-langkah di depannya apa, dia akan ngomong apa, minta apa, kita udah tahu. Jadi kita akhirnya merasa ya nggak usah lagi dah dengerin awal-awalnya itu tuh. Namun itulah yang memutuskan komunikasi. Jadi anak itu perlu melihat dengan nyata bahwa orang tua itu bersedia lah untuk mendengarkan dan untuk mencari jalan tengah. Sebab yang membuat anak-anak akhirnya nggak mau lagi untuk ngomong dengan kita adalah dia merasa percuma. Sebab kita juga nggak mau dengerin dan nggak akan mengubah posisi kita. Iya. Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan sehubungan dengan hal ini gitu, Pak Paul?
Ada Pak Gunawan di Amsal 18 ayat 19, firman Tuhan berkata, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura, sebuah puri. Nah Pak Gunawan, konflik orang tua yang berlarut ya dapat diibaratkan seperti pengkhianatan kepada anak. Nah kenapa kok saya katakan begitu? Anak lahir ke dalam dunia menantikan keluarga yang tentram dan hangat kasih. Nah jika kenyataannya bukanlah demikian, apalagi ya bila terjadi tindakan-tindakan yang menyakiti hati anak akan merasa dikhianati oleh orang tua. Nah firman Tuhan juga berkata, pertengkaran adalah seperti palang gapura. Ini benar Pak Gunawan. Pertengkaran memisahkan kita dan membuat kita enggan berdekatan kembali. Benar-benar mirip seperti palang gapura yang memang memisahkan kita. Nah, tidak heran ya bila relasi orang tua syarat pertengkaran, bukan saja antara orang tua akhirnya terpisah, anak pun cenderung memisahkan diri. Jadi meskipun orang tua tidak bertengkar dengan anak, tapi pertengkaran akan seperti palang gapura. Di antara suami istri ada palang, di antara orang tua dan anak juga ada palang. Nah, sebagai orang tua, kita harus mengangkat palang itu, membuka kembali relasi dengan anak, ya, akui bagian kita, kesalahan kita, dan ajak dia untuk, ya, kita mulai lagi. Kita cari titik tengah sekarang untuk semuanya. Itu sebabnya di dalam pertengkaran biasanya orang berkata dengan sangat keras, menggunakan bahasa-bahasa yang keras itu karena ada suatu palang atau penghalang yang tidak bisa nyambung ini Pak Boleh, antara suami istri dan orang tua dan anak, anak dengan orang tua, seperti itu Pak Boleh. Betul, dan ya kalau ini udah berlangsung cukup lama, berarti dalam satu rumah terdapat banyak palang yang memisahkan antara anggota keluarga. Bisa terkotak-kotak gitu di dalam satu rumah tangga itu, dan betul. Penyelesaiannya ya membuka palang-palang ini lagi gitu betul, Pak Boleh. Betul sekali. Mungkin itu masih kita bisa bahas pada kesempatan yang akan datang. Ya. Tapi terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih